Halo semua, balik lagi di Abra Lakabra sama gue, Lucky. Yang untuk kalian yang belum kenal gue ya, nama gue Lucky atau kalau boleh ngomongnya Laki ya. Ini kita lihat di bulan Juli ini dengan segala komposisi energi semesta ya, yang ada di bulan Juli. Dampaknya apa sih buat kalian semua 12 zodiak ini, oke? Nah, sebelum kita mulai ke apa sih ya, highlight bulan Juli ini, energinya apa aja sih ya? Gue pengen ngasih penjelasan dulu, apalagi buat kalian yang kepo kenapa bulan Juni gue nggak bikin, karena gue sempat berduka dan plus ini gue lagi rebranding Abra Lakabra ya. Untuk yang udah ngikutin gue udah lama ya pasti tahu gue juga punya toko herbal dan teh ya. Ini seperti kalian lihat sekarang ini ya, ini hal-hal yang baru tapi belum benar-benar jadi ya, karena nantinya tuh bisa kalian akses juga di YouTube ini. Nah, belum benar siap sih gitu ya. Anyway, gue pengen ngasih tahu untuk 3 bulan ke depan, kalian yang di Bali atau kalian yang lagi liburan ke Bali, kalian udah tahu dong ada yang namanya Labrisa Sunday Market. Oke. Gue akan di sana setiap hari Minggunya. Oke. Nah, gue tahu ya, harga di sana lebih murah. Harga di sana lebih murah. Jadi kalian bisa nemuin gue di sana. Oke, langsung aja dicek ya. Labrisa Sunday Market setiap minggu di bulan depan sampai 3 bulan ke depan. Berikutnya gue belum tahu. Nanti kita update lagi. Oke. Nah, energi di bulan Juli. Energi di bulan Juli itu semuanya lagi retrograde ya. Dari Pluto, Merkurius, Pluto di Aquarius, Merkurius itu retrograde di Leo ya, dan Neptunus, Saturnus, dan Chiron si penyembuh trauma itu tiga-tiganya retrograde di Aries. Nah, selebihnya masalah bulan baru itu ada di Leo karena di akhir bulan kita masuk ke seasonnya Leo, dan full moon atau bulan purnama itu akan berada di Capricorn. Kita lihat semua dampaknya apa sih untuk masing-masing zodiak. Dan ingat, jangan lupa ya, nonton nggak hanya sun sign kalian tapi juga moon sign kalian, rising atau ascendant sign kalian. Oke, dicekidot aja untuk semuanya. Hai Scorp, langsung aja kita lihat ada apa dengan Scorpio di bulan Juli ya kan. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksakan terus sesuai. Cross watcher kalian welcome to join. Kalau emang kalian berurusan dengan Scorpio ya, jangan lupa nggak hanya nonton sun sign kalian yaitu Scorpio, tapi nonton juga moon sign dan rising atau ascendant sign kalian. Apa yang Scorpio perlu ketahui di bulan Juli dengan segala energi semesta yang berlaku di bulan Juli, dampaknya apa terhadap Scorpio? Death, kebalik, challenge, temperance, fondasi, High Priestess yang udah lewat, Seven of Pentacles, fokus, Five of Pentacles yang akan datang, Strength, Under the Deck, alam bawah sadar kalian, Knight of Swords. Oke, jadi kita lihat aja langsung ya. Saat ini Death kebalik. Kalau ini apa tegak ya. Kalau nggak kebalik kayak gini nih. Kok Death? I'm sorry. Maaf. Kenapa jadi Death ya? Maaf, ini The Tower. Jelas gambarnya The Tower. Maafkan. The Tower kebalik sama The Tower. Kalian dapat The Tower kebalik ya. The Tower kebalik. The Tower itu energi Mars. Energi Mars. Mars ada di Virgo. Untuk Scorpio itu artinya apa namanya? Ada di lingkungan atau network kalian. Ya. Kalian mengharapkan mungkin ya sesuatu. Jadi ada sesuatu terjadi. Tapi ternyata nggak jadi. Ya. Jadi ada sesuatu. Ini tentang pertemanan kalian, ya, tentang pertemanan, tentang network, ya, tentang di medsos, ya, tentang teknologi juga, tentang kontribusi apa yang kalian juga berikan kepada lingkungan terdekat kalian. Ada sesuatu mungkin ini
Atau ini general reading ya. Atau ada sesuatu yang mungkin kalian masih shocking gitu akan hal yang baru saja terjadi, dan kalian mencoba untuk nge-release itu. Suatu hal yang baru saja terjadi, hal-hal yang tidak terduga, yang kalian mencoba melepaskan shockingnya kalian itu loh, terkagetnya kalian. Kalian masih dalam situasi yang kayak gitu, kurang lebih. Karena ini terbalik soalnya. Mungkin ada yang baru aja kehilangan juga, dan kalian mencoba untuk rilis. Kalian mencoba untuk meredam, melepaskan kekagetan kalian. Kurang lebih gitu deh. Challenge-nya the temperance, bersabar. Challenge-nya adalah bersabar. Karena semua ada prosesnya. Bersabar dengan proses kalian sendiri untuk menerima semuanya itu. Dan ini energinya Sagittarius. Sagittarius itu buat Scorpio, energi Sagittarius buat Scorpio itu ada di rumah ke-12. Sifatnya sangat spiritual. Hal-hal yang kalian gak ketahui, yang di luar nalar kalian mungkin, ya, kemampuan kalian bernalar, entah itu karma, entah itu ya ketidaktahuan itu sendiri, ya. Alam bawah sadar itu, karena Sagittarius itu di rumah ke-12 untuk Scorpio, yaitu tentang hal-hal yang tadi, ya, sifatnya di luar kemampuan kita bernalar. Jadi ya karma, alam bawah sadar tadi, mungkin itu yang perlu kalian renungin ya. Kalian bersabarlah kalau memang ada hal-hal yang sifatnya ngagetin kalian itu. Mungkin ada hubungannya juga dengan karma. Anyway, fondasi The High Priestess. Ini energi Pisces. Yang mana buat Scorpio, ini tentang anak. Ya, tentang anak. Kalian punya anak, atau masa kecil kalian, masa anak-anak kalian, ya, atau kalian sebagai anak, ya kan. Ini juga tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri. Kalian hanya bisa diam. Kalian hanya bisa diam dan mengamati, mencermati, ya. Yang sudah lewat Seven of Pentacles. Seven of Pentacles itu energi Capricorn. Kalian mencoba mencermati juga ya selama ini. Kalian mencoba merenungi ya, menganalisa lah ya, menganalisa selama ini bagaimana gitu kan perkembangannya. Jadi apa yang kalian sudah dapatkan ya selama ini, dengan bersangkutan dengan hal-hal yang sifatnya baru saja terjadi. Ini juga masalah bisnis dan juga masalah keuangan, finansial. Ya, bagaimana kalian persepsi kalian sendiri tentang finansial itu sendiri, sisi finansial. Fokus kalian Five of Pentacles. Kalian merasa ditinggalkan, kalian merasa kesepian. Fokus kalian itu untuk beberapa dari kalian ini tentang kekurangan materi. Ini energinya Capricorn. Jadi persepsi kalian atau mindset kalian terhadap materi itu sendiri bagaimana? Situasi finansial kalian sendiri itu bagaimana? Kalian merasa kekurangan? Kok kayaknya dalam banget ya, Scorpio gitu loh. Ya kapan sih nggak dalam? Dan ini yang akan datang energinya strength. Karena diminta untuk membangun kepercayaan diri dari dalam diri kalian sendiri, ya, menguatkan hati gitu, untuk bertahan, dan kalau mampu juga, kalau lebih baik mengekspresikan diri, jadi yang strong gitu kan, menjadi yang kuat. Ini energi Leo. Kita lihat ada. Oh wow, wait, gue lupa di bulan Juli ini ada energi Capricorn ya, dua ya. Ada dua kartun di sini, ada yang Capricorn. Itu ada full moon di Capricorn. Nggak lupa gue. Ada full moon di Capricorn. Jadi ada yang perlu kalian sadarin. Cara berpikir, persepsi atau mindset kalian tentang kekurangan itu sendiri, ya, yang sulit atau merasa terkucilkan mungkin ya, itu yang perlu kalian sadari, perlu dirilis. Karena energi Capricorn adalah, full moon di Capricorn adalah release apapun persepsi atau mindset kalian. Nggak perlu dipertahankan gitu maksudnya, ya kan. Gue nggak perlu ngomong itu bagus banget. Dan kalau bicara tentang Leo, ini ada new moon di Leo, ya kan. New moon di Leo itu tanggal 24. Tanggal 24. Dan nih kita udah masuk ke energi seasonnya Leo. Di akhir itu tanggal 20 ya. Tanggal 20 Juli kita masuk ke seasonnya Leo. Dan ada new moon di Leo tanggal 24. Nah, buat Scorpio itu ini tentang reputasi kalian sendiri. Ini tentang status kalian. Beberapa dari kalian ini tentang karir kalian.
Kalian diminta untuk lebih bisa percaya diri dan ekspresikan, ungkapkan, untuk lebih pede, kuat untuk mengekspresikan apapun itu ya yang kalian perlu. Jangan kalian pendam doang. Dengan diam itu tidak nggak akan ada solusi. Emang orang lain bisa baca pikiran kita kan? Enggak. Kayak gue itu baca tarot, gue baca kartu, gue nggak baca pikiran, oke? Gue baca energinya yang ditampilkan melalui tarot kartu ini dengan simbol-simbol yang ada, oke? Gue nggak baca pikiran, oke? Gue baca energi yang tidak terlihat itu, ya. Oke, nah subconscious mind atau alam bawah sadar kalian adalah Knight of Swords. Ini energi Gemini. Ungkapkan, komunikasikan sebagaimana adanya. Ya. Karena energinya Gemini ini, Knight of Swords ini ya, dia ngomong nyelekit deh. Kalau emang itu nyelekit ya nyelekit begitu adanya gitu loh. Kebenaran itu begitu ya gitu. Oke. Gemini buat Scorpio itu tentang bagaimana kalian berbagi. Jadi kalian akan ungkapkan itu semua sebagaimana adanya. Oke. It's a good thing. It's a good thing. Itu bagus sih gitu. Dan lagi di Gemini, karena ini energi Gemini ya, tanggal 7 Juli itu ada energi Uranus, dan di awal bulan itu ada energi Venus yang konjungsi dengan si Uranus. Jadi masalah relationship, masalah money ya. Ini Uranus itu juga adalah keunikan kita. Uranus itu juga tentang pemberontakan. Jadilah kalian akan ungkapkan itu karena kalian nahan itu ya. Makanya ungkapkan, okay? Dan walaupun di sini nggak keluar energi Cancer, tapi gue bingung ngomong energi Cancer ini Jupiter di Cancer soalnya bulan lalu ya. Buat Scorpio, karena Jupiter dia ada di Cancer selama setahun, itu dampaknya adalah mungkin kalian akan relokasi, pindah ya, atau kalian akan travel ya. Kalian akan belajar lagi ya. Beberapa dari kalian itu akan sekolah lagi lebih tinggi ya kan. Beberapa dari kalian ini tentang masalah hukum juga. Kalian akan mengajukan banding. Kalau kalian butuh personal reading, ini soal sangat general banget ya. Kalau kalian butuh personal reading, di box description gue itu ada nomor WA gue. Kalian tinggal klik aja linknya. Oke. Lanjut kita ke Shaman. Advice atau saran untuk Scorpio di bulan Juli. Saran spiral. Semuanya akan kalau nggak dibicarakan, ulang terus spiral ya kan. Dan memang energi itu begini. Kalau tidak ada perubahan ya dia akan terus ulang kan gitu. Alam bawah sadar Jaguar. Jadi dengerin intuisi kalian ya. Bergerak dalam diam oke. Tapi tetap di saat kita berkomunitas, bersosialisasi, bagaimana caranya bersosialisasi tanpa bicara? Enggak kan? Enggak. Jadi enggak harus kita membicarakan sesuatu yang selalu bagus, enggak. Boleh nggak bicara yang jelek? Ya bicarakan dong. Nampilin yang bagus-bagus saja itu kebenaran kan? Enggak. Hanya menyenangkan orang lain, enggak dong. Jangan sampai itu selalu mengulang. Kalau memang kalian merasa kesepian, karena kalian memang merasa terkucilkan, kalau memang kalian merasa kurang secara finansial, tidak dihargai, kuatkan diri, bangun kepedean, bicara. Jangan terus biarkan terjadi. Oke, udah segitu aja. Semoga resonate. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment,